mayoritas dari organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman sangat populer, kita kelompokkan menjadi hama, penyakit, dan gulma. Ya. Jadi hama itu umumnya berasal dari kelompok binatang, ya. Binatang makroorganisme. Jadi bisa dari keluarga mamalia, keluarga mammalia gitu kan. Keluarga mamalia itu tikus, ya, babi hutan, ya. Ada juga apa namanya kelapa sawit, banyak juga tuh hamanya orang hutan, ya. Banyak ya. Jadi dari keluarga mamalia itu yang paling menjadi hama utama apa penting itu biasanya tikus, ya, atau buah-buahan itu sering diserang codot atau kampret atau kelelawar, ya. Itu di UIN ada dosen saudara ada ahli kampret, ya. Bu Fahma itu ahli kampret, ya. Jadi kalau kata Bu Fahma itu binatang di dunia ini cuma dua, kampret dan bukan kampret. Budas itu ahli durian, Bu Pri itu ahli durian. Kata Bu Pri itu di dunia ini cuma ada dua buah, itu durian dan bukan durian. Bidangnya itu, ya. Jadi hama yang berasal dari mamalia ada, hama yang berasal dari apes, ya, burung, ya. Burung juga hama utama pada tanaman padi, ya. Tapi dari kesemuanya itu ada juga yang dari moluska, ya, seperti keong, kicot, itu juga hama. Ada juga yang berasal dari yang paling banyak, ya, yaitu dari insekta, ya, insekta atau serangga atau hexapoda, ya, dari keluarga hexapoda. Keluarga insek ini mendominasi kelompok hama pada tanaman. Walaupun kita tahu insekta itu tidak semuanya siklus hidupnya hama, ya. Jadi dia pada siklus tertentu saja. Misalnya, ya, ada ulat, ya. Ulat itu contoh, ya, tempoh teman saudara ada yang penelitian ulat gerayak. Ulat gerayak itu yang menjadi hamanya adalah larvanya, ya. Larvanya itu ngengap atau kupu-kupu malam. Kalau kupu-kupu yang siang hari yang kita kenal dengan kupu-kupu, kupu-kupunya imagonya itu sangat beneficial, sangat bermanfaat, membantu proses penyerbukan, tidak hama. Tapi saat dia bertelur, kemudian telurnya menetas, maka dimulailah fase memakan tanaman. Itu disebut dengan hama, ya. Ulatnya hama. Itu pun berkaitan dengan kita. Tapi kalau tidak berkaitan dengan kita, dia tidak lagi menjadi hama. Artinya dia makhluk Allah yang ingin hidup. Jadi jangan dibunuh, ya, nggak boleh, karena dia adalah makhluk Tuhan yang ingin. Manakala itu mengganggu kita, tanaman kita, dan bisa menimbulkan kerugian, baru itu hama. Jadi hama itu sangat subjektif definisinya, ya. Itu jadi dari kelompok hama itu, ya, kita mengenal dari beberapa macam apa namanya, kalau hewan itu apa, berapa ordo, ya. Oke, di serangga pun sangat luas, ya. Ada ordo Coleoptera dan kumbang, ya. Ada Lepidoptera, itu kupu-kupu. Ada yang Diptera, itu lalat. Ada yang Hemiptera, Homoptera, ya. Macam-macam dari kelompok hama. Kemudian dari penyakit,
terus yang dominan yang utama bakteri, virus, dan juga cendawan atau jamur. Nah, penyakit ini khusus dipelajari di dalam histopatologi. Sementara kalau hama, kalau dia menyerang sebagian besar tanaman dari kelompok insekta, biasanya itu dari dipelajari lebih kepada serangkanya ya, entomologinya. Nah, kemudian gulma. Gulma ini adalah tanaman pengganggu. Lebih sering disebut tumbuhan pengganggu karena dia tidak ditanam. Nah, manakala kemudian gulma itu berubah fungsi menjadi tanaman yang dibudidayakan, maka banyak sekarang umumnya dijadikan fitofarmaka. Fitofarmaka itu obat yang simplisianya diambil dari tanaman-tanaman. Nah, seperti sambiloto itu gulma dulu. Ya. Jadi banyak apalagi ada ciplukan ya. Ciplukan juga itu adalah gulma, termasuk perang aring itu gulma. Jadi banyak tanaman tumbuhan-tumbuhan gulma yang kemudian diangkat ya menjadi tanaman budidaya, dan itu bukan gulma lagi. Ya. Nah, gulma ini kalau tadi penyakit bersifat parasit, kalau hama bersifat predator, dengan gulma ini bersifat kompetitor bagi tanaman inang, tanaman pokok atau hostnya. Nah, kompetitor dalam hal apa saja? Kompetitor dalam hal pertama, kebutuhan akan nutrisi, ya, nutrisinya menjadi berbagi ya. Kemudian air, ya, jadi kompetitor dalam hal air. Kemudian cahaya matahari, ya. Kemudian ruang tumbuh, ya. Jadi ruang tumbuh juga itu mempengaruhi. Artinya gulma ini bekerja mengkompetisi tanaman pokok. Ya, pada kepadatan tertentu tanaman pokok akan kalah. Kenapa kalah? Karena kita tahu bahwa tanaman pokok atau tanaman budidaya adalah tanaman yang manja, tanaman yang telah diganggu sifat-sifat genetiknya sehingga menjadi lebih manja, ya, menjadi fleksibilitas secara umum menghadapi gangguan lingkungan itu rendah kalau tanaman budidaya. Sementara gulma itu adalah tanaman liar, tumbuhan liar, di mana tumbuhan liar itu mempunyai adaptasi yang luas, baik adaptasi lahan maupun adaptasi terhadap nutrisi maupun terhadap ruang lingkup lainnya, ruang tubuh dan sumber-sumber energi yang lain. Jadi jelas kalau tanaman pokok, tanaman inang atau tanaman host kita itu secara alami dia akan kalah bersaing dengan gulma. Ya, gitu. Jadi itulah sebabnya dia harus dikendalikan. Ya. Hama harus dikendalikan, penyakit harus dikendalikan. Ya. Bukan diberantas, ya. Dikendalikan. Karena masing-masing makhluk hidup itu kan dia juga perlu life cycle juga, ya. Itu makhluk Tuhan, jadi tidak ada kepentingan dengan kita, ya, tidak perlu diberantas. Ya. Adapun yang menyerang tanaman kita ya kita kendalikan pada batas-batas populasi tertentu, dia tidak menimbulkan kerugian. Kalau ada yang sedang penelitian, kalau ada di tanaman jagung kita itu kita punya tanaman jagung sudah sedang berbunga, gitu. Ada satu ekor ulat yang sedang makan daun jagung kita, satu ekor ulat larva, ya, itu secara
bobot jagung hanya karena satu ekor ulat. Ya. Biarkan saja. Jadi kapan dia harus dikendalikan? Kapan populasinya, jumlah populasi ulat per pohon ada batas ambangnya yang untuk dikendalikan. Kalau satu ya nggak apa-apa, maka menjadi sangat kerdil kita, menjadi sangat pikir gitu ya terhadap makhluk hidup. Kalau ada satu ulat di tanaman jagung kemudian kita musuhi, ya misalnya gitu, ya kita nggak akan kehilangan. Jagung kita tidak akan berkurang bobotnya hanya karena satu ekor larva ulat. Nah, kecuali tanamannya tanaman yang mahal, ya, tanaman aglonema, tanaman yang harga daunnya per lembar 100.000, ya, lembarnya 200.000 per lembarnya. Nah, tanaman itu menjadi sangat ekonomis. Kalau ada ulat satu, ya ulat itu harus dikendalikan, harus disingkirkan. Kenapa? Karena satu ekor ulat itu kalau dia memakan daun, walaupun dia tidak memakan daun itu habis satu helai, namun nilai jual dari daun itu menjadi rendah. Kira-kira begitu. Artinya kapan kita akan mengendalikan penyakit, kapan akan mengendalikan hama dan gulma. Jadi teman-teman yang sedang penelitian misalnya tidak harus membuang gulma itu tiap hari, dicabutin, nggak usah. Karena di saat tanaman kita sudah besar dan gulmanya, rumputnya masih setinggi 10 cm, 5 cm, tanaman jagung kita sudah tingginya 1,5 meter, maka sudah tidak ada lagi gunanya membersihkan rumput yang tingginya 5 cm. Kenapa? Karena dia tidak juga mengalahkan jagung kita yang tingginya hampir 2 meter. Gitu ya. Jadi kan ada mahasiswa yang praktekum tiap minggu dicabutin rumputnya, walaupun tingginya cuma 5 cm, dicabut. Buat apa nyabut di situ? Ya buat biar nggak apa-apa lah kalau praktekum kan, daripada nggak ada kerjaan dicabutin gitu ya. Tapi kalau dalam aspek budidaya yang langsung di lapangan, itu akan berhitung dengan biaya tenaga kerja. Oke, saya lanjutkan. Jadi mulai kita menyebar benih sampai kita panen dan pasca panen itu tidak terbebas dari OPT, terutama hama dan penyakit. Nah, hama penyakit, karena kalau sudah panen, pasca panen gulma sudah tidak ikut lagi. Ya. Gulma ada di lahan, sementara hama yang menyerang hasil panen yang ada di gudang, termasuk penyakit, itu masih mengintai, ya. Masih mengintai hasil panen kita. Jadi tidak harus dikendalikan kalau dari sisi ekonomi belum merugikan. Ada pengalaman misalnya, ada petani yang panennya sudah panen, sudah masak tapi tidak dipanen. Ya, karena harga jualnya rendah, sementara biaya panen mengeluarkan, jadi ruginya sampai 2 kali, ya, 2 kali rugi. Oke. Jadi bagaimana sebenarnya terjadinya penyakit ya pada tanaman kita? Ini yang kita kenal dengan konsep segitiga penyakit. Triangle disease ya. Triangle disease ini konsep segitiga penyakit. Nah, intensitas atau serangan penyakit itu sangat bergantung dari tanaman inang yang rentan. Rentan itu lawannya resisten. Rentan itu lemah, resisten itu tahan. Ya. Seberapa rentan tanaman kita, kemudian seberapa besar lingkungan mendukung untuk patogen berkembang dengan baik. Terus seberapa banyak patogen yang ganas, yang virulen di lapangan. Jadi itu ini belum ada kaitan dengan square ya. Ini baru triangle-nya saja. Jadi artinya belum ada kaitan dengan manusia itu yang di lapangan terjadi pada penyakit yang menyerang tanaman itu tingkat serangannya lingkungan. Kita ambil contoh misalnya tanaman kita
terhadap penyakit. Imunitasnya tinggi, kebal, jadi dia tahan. Maka berapapun jumlahnya strain penyakit itu, ya, tanaman kita tetap tahan. Seberapapun lingkungannya mendukung, ya, untuk perkembangan patogen, maka tanaman kita tetap bertahan. Nah, sekarang lingkungan yang favorable bagi pertumbuhan tanaman biasanya juga favorable bagi pertumbuhan virulen atau patogen. Favorable itu bagus, ya. Jadi tanaman kita senang dengan kondisi yang lembab, dengan cahaya yang tentu. Di situ juga senang. Patogen umumnya, terutama patogen yang berasal dari cendawan, itu kan senang dengan kondisi yang kelembaban yang tinggi. Makanya lingkungan juga mendukung. Jadi ada lingkungan yang mendukung virulensi dari patogen, ada lingkungan yang mendukung juga kondisi tanaman kita. Nah, patogen, seberapa banyak jumlah patogen dan seberapa virulen dia. Patogennya banyak tapi nggak ganas. Nah, kapan dia ganas? Itu faktor lingkungan yang mendukung. Ya. Jadi ini terjadi segitiga seperti ini. Nanti kalau masuk ke konsep segi 4 penyakit, ya, maka ada manusia di dalamnya. Ya, keempat itu manusia. Bagaimana manusia kemudian menghitung kapan tindakan untuk pengendalian, kapan teknologi itu dipakai dan seterusnya, ya, dan terjadi proses penyakit. Jadi kalau ada tanaman yang rentan, itu akan terjadi serangan penyakit. Oke, jadi konsep segitiga penyakitnya ini harus dipahami dulu, ya. Jadi kalau ini saudara kan di mikrobiologi, ya, mikrobiologi saudara belajar tentang mikroorganisme itu, makanya di karakteristik dari penyakit. Saya masih connect nggak ya? Halo? Masih Pak. Terdengar Pak. Masih connect? Masih Pak. Oke. Masih Pak. Nggak, soalnya kok kalian nggak tampil di sini. Nggak tampil kalian ininya. Apa karena saya tidak pasang foto kali ya? Coba deh. Oke. Oh gitu ya. Baik. Jadi konsep ini dipahami, ya. Saudara tahu tentang habitat bakteri, ya. Habitnya bagaimana, kemudian cendawan dan seterusnya. Nanti virus juga begitu, ya. Kondisi lingkungannya. Di sini berkaitan dengan lingkungannya, di sini berkaitan dengan tanamannya. Ya. Dan saat tanaman lemah, ya, kapan tanaman itu lemah kondisinya? Ya. Jadi kan tanaman itu ada fase pertumbuhannya, ya, fase mulai berkecambah sampai fase reproduktif. Dia akan di mana waktu-waktu dia rentannya. Kemudian patogen juga begitu, ya, patogen. Dan lingkungan, ya, lingkungan yang baik. Ya, saya ambil contoh misalnya teknologi budidaya yang menggunakan varietas unggul, ya, tahan mureng dulu, varietas unggul itu sangat respon terhadap pemupukan dan pengairan. Jadi varietas unggul itu sangat respon terhadap pemupukan dan pengairan. Jadi kalau ditanam di sawah, dia pengenangan air di sawahnya harus cukup tinggi. Kemudian karena dia beri pupuk yang cukup, maka tanaman tumbuh dengan subur. Karena banyak air di situ, lingkungannya lebih mikro secara mikro lebih lembab. Nah, karena lembab dengan lingkungan seperti itu, tanaman subur, saling
di situ mulai iklim mikronya kelembabannya tinggi. Nah, dengan kelembaban yang tinggi ternyata tanaman mudah diserang oleh penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh patogen cendawan. Kira-kira begitu. Ya. Jadi lingkungannya mendukung, kelembabannya tinggi, tanamannya subur. Tanaman yang subur itu enak dimakan, gitu istilahnya ya. Bekerjanya virus ini atau bakteri lebih gampang gitu, lebih virulen terhadap tanaman yang subur karena lingkungannya lembab, gitu. Kira-kira begitu ya. Baik, nah ini kemarin saya jelaskan tentang ilmu penyakit. Jadi sebenarnya ilmu penyakit yang kita pelajari ini ya dipelajari ya lebih kepada sekarang ya, perkembangannya sekarang mengarah kepada bagaimana sih pengendalian penyakit yang berdimensi ekologis ya, dengan ramah lingkungan ya. Ya diharapkan, makanya sekarang mulai di riset-riset yang berkaitan dengan pemanfaatan agen hayati ya itu sebagai parasitoid misalnya, atau entomopatogen ya, atau predator misalnya, itu lebih mempunyai resiko yang kecil terhadap kerusakan lingkungan ya. Tapi hasilnya masih belum ya, karena pada jangka panjang itu baru nampak kelihatan. Dalam jangka pendek ini biasanya orang mau instan saja ya. Untuk penyakit kita biasa menggunakan secara umum menggunakan pestisida. Pestisida itu dari kata bahan larutan tertentu ya, racun sebenarnya yang digunakan untuk mengendalikan pest. Pest itu pengganggu, disebut pestisida ya. Jadi racun atau bahan yang digunakan untuk mengganggu, untuk mengendalikan si pengganggu tadi, namanya disebut pestisida. Itu nama umumnya. Lalu yang kemudian digunakan untuk mengendalikan cendawan atau fungi disebutnya fungisida ya. Bakterisida. Virus sepertinya nggak ada virusida itu ya, karena virus itu biasanya yang dikendalikan adalah vektornya. Vektornya itu adalah serangga, walaupun ada jenis-jenis yang lain seperti alat kerja penularannya atau misalnya angin, air dan seterusnya. Yang disebut dengan vektor, saya ambil contoh begini nih. Kasus pada manusia demam berdarah. Demam berdarah itu disebabkan oleh virus ya, disebarkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti. Jadinya yang dikendalikan adalah nyamuknya yang dikendalikan, disemprot jentiknya dan seterusnya. Ada jumantik yang memantau jentik-jentik itu ya. Sekarang jumantiknya biasanya di tingkat RT gitu, ada ibu-ibu yang bertindak sebagai pengamat jentik ya. Jadi yang dikendalikan adalah vektornya. Sehingga ada yang bertanya, bisa nggak Pak mengendalikan virus dengan insektisida? Bisa ya. Artinya insektisidanya itu untuk mengendalikan serangga vektornya. Punya resiko, punya, karena di saat kita menyemprot serangga vektornya, mati, ada serangga yang menjadi musuh alami ikut mati gitu. Jadi ada resiko menggunakan insektisida itu. Kan di lingkungan tanaman juga ada musuh alami yang berasal dari serangga atau bukan predator. Nah, predatornya ikut mati. Seperti misalnya tungau atau kelompok Archarisida, Arcana itu laba-laba. Laba-laba itu bukan serangga ya, karena laba-laba kakinya 8, kalau serangga kakinya 6. Ada serangga yang kaki 5 ya, kalau udah copot 1 ya. Jadi umumnya serangga itu
Nah itu kalau kita mengendalikan itu juga ikut mati. Makanya penggunaan pestisida, termasuk dalam insektisida, fungisida itu penggunaan terakhir. Pada serangga, pada hama masih memungkinkan. Tapi kalau penyakit rasanya musuh alaminya itu merupakan seperti parasitoid atau entomopatogennya itu memang masih susah ya, harus diiakan dulu, harus di rearing dulu, diperbanyak dulu penelitiannya ya. Tuh, jadi pengendaliannya mengarah kepada pengendalian yang ramah lingkungan atau secara berbasis ekologis. Oke. Jadi sebenarnya penyakit itu penyakit ini sebenarnya terjadi karena ada gangguan proses fisiologis. Jadi proses fisiologisnya tidak sempurna, tidak normal. Karena tidak normal, maka ada gejala-gejala yang ditunjukkan oleh sel yang sakit. Ya, apa gejalanya? Ada morfologi dan secara histologi. Nah, kenapa dia tidak normal proses fisiologinya? Ya, karena ada gangguan yang terus menyerut dari penyebab primer. Gangguan yang terus menerus itu yang kemudian kita sebut sebagai patogen. Kalau dia patogennya biotis, itu yang nanti penyakitnya disebut infeksius atau penyakit menular. Kalau abiotis, penyakit yang non-infeksius. Ya. Nah, penyakit yang biotis ini yang kemudian ditangani dengan baik. Ya, karena di lapangan proses penyebaran penyakit-penyakit yang bersifat infeksius ini menyebarnya sangat cepat, ya, sangat cepat. Apalagi misalnya virus, kalau di situ vektornya tidak dikendalikan. Kalau penyakit-penyakit abiotis itu dia tidak menyebar, dia hanya bersifat lokali saja. Lokali artinya kalau wilayah itu saudara terlalu banyak pupuknya, tanaman mati karena keracunan pupuk jadi, atau bisa menyebar karena kekeringannya bareng, semua kekeringan, lalu tanamannya menjadi sakit. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh abiotis, maka penanganannya harus secara fisik, ya, harus diperbaiki kondisinya. Nah, oke. Jadi kemarin sudah disebut bahwa ada yang disebut dengan gejala. Jadi kalau belum kelihatan gejalanya, maka belum dikatakan sakit. Ini sudah sampai sini kemarin ya. Gejala morfologi, ada tanda. Jadi semua pengenal penyakit selain gejala, ya. Tanda penyakit misalnya ada struktur dari patogen yang tampak pada bagian tanaman yang sakit. Di situ ada hifa, ada koloni bakteri, belum menyerang tapi sudah ada, kita tahu. Nah, ini kayaknya ada hifa dari cendawan, ya. Tanaman kita seperti itu diserang penyakit, itu tanda. Dan ini yang bisa mengenal ini adalah orang yang sangat open, ya, sangat teliti terhadap tanamannya. Oke, baik. Gejala ini kita bagi 3. Nanti ada pada pertemuan lanjutan, nanti khusus kita bicara tentang gejala dan jenis-jenis penyakitnya. Ya. Tapi secara umum saya katakan ada 3 gejala di sini. Yang pertama, gejala nekrotis. Ya. Nah, gejala nekrotis ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau selnya mati. Ya. Jadi nekrosa atau nekrotis. Jadi kalau selnya rusak, aktivitas selnya terganggu, ya, apalagi selnya mati, makanya nanti kalau kita perhatikan daun yang nekrosis, ya, daun yang nekrosis itu daunnya menguning awalnya, kemudian nanti kering, coklat, kemudian mengering.
di situ contohnya misalnya daunnya kuning ya. Kuningnya kenapa? Klorofilnya terganggu sama patogen, maka dia mengalami klorosis, menguning. Kemudian karena menguning lama-lama habis, kemudian daunnya rontok. Itu kita tahu kan ya, klorofil itu ada di jadi kalau ada stomata itu dikelilingi oleh 2 buah gut cell yang bentuknya kayak kacang ya. Di situ di gut cell itu ada titik-titik klorofil. Jadi kalau klorofilnya mati ya, lama-lama daunnya menguning. Nah kemudian jadi tanamannya mampu membentuk klorofil, tapi klorofilnya dimakan atau dirusak oleh patogen. Namanya klorosis. Kemudian gejala itu contoh ya, misalnya jadi ada bentuknya, ini nekrotis. Terjadi pada apa umumnya? Pada daun, pada buah terjadi. Cabai yang terserang antraknos biasanya gejalanya nekrotis. Cabainya di sisi cabai ada yang bagiannya mengering, mumifikasi. Kemudian hipoplastis. Hipoplastis ini disebabkan karena terjadi hambatan atau terhentinya pertumbuhan ya, sel. Jadi selnya terganggu pertumbuhannya, under development, jadi di bawah normal, disebut dengan hipoplastis. Ada tanaman kok daunnya menguning ya, daunnya menguning, sama nggak dengan nekrotis yang tadi? Ini di hipoplastis menguningnya di hipoplastis ini bukan karena klorofilnya ada kemudian dimakan patogen, bukan, tapi tanamannya karena diserang patogen, tanaman tidak mampu membentuk klorofil secara sempurna. Beda ya, beda. Kloronemia namanya. Kloronemia, ketidakmampuan tanaman menghasilkan klorofil secara sempurna karena tanamannya terkena patogen. Sama-sama yellowing, sama-sama menguning, tapi gejalanya beda. Yang pertama nekrotis, tanaman mampu membentuk klorofil, tetapi klorofilnya dirusak oleh patogen. Yang disebut dengan klorosis. Klorosis merupakan yellowing, kloronemia merupakan yellowing. Paham sampai sini perbedaannya? Kalau ditanya, tahu nggak bedanya antara klorosis dengan kloronemia? Gitu. Bisa coba Alia jelaskan apa bedanya klorosis dan kloronemia? Alia nyimak nggak? Iya Pak. Ya, coba jelasin. Kalau klorosis gejalanya Pak yang tampak. Terus? Kalau klorosis warnanya kuning Pak, tapi kalau kloronemia itu dia sama warna kuning, tapi karena klorofilnya itu Ya, boleh. Saya ganti ya. Apa
Pak? Ada sih Pak? Atau saya minta siapalah yang bisa membantu menjelaskan perbedaan antara kloronemia dengan klorosis? Silakan. Saya izin Pak. Ya, Aulia, silakan. Kalau yang tadi saya tangkap, kalau klorosis itu rusak karena patogen ya Pak. Apanya yang rusak? Ini stomatanya Pak. Stomata atau Klorofilnya. klorofil? Klorofilnya. Ya, terus Ya, terus kalau yang kloronemia itu karena si klorofilnya itu tidak mampu membentuk klorofil yang sempurna Pak. klorofil membentuk klorofil yang sempurna. Tidak mampu membentuk. Tanaman tidak mampu membentuk klorofil yang sempurna. Ya. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena tanaman terserang patogen. Kalau kloronemia, kalau klorosis, tanaman mampu membentuk klorofil secara sempurna, tetapi klorofilnya dirusak oleh patogen. Karena patogen menyerang sel, jadi selnya rusak. Kalau selnya rusak, otomatis stomatanya rusak, otomatis klorofilnya rusak. Kedua-duanya, klorosis dan kloronemia, itu daunnya menguning, atau disebut dengan yellowish, gitu ya. Baik, makasih. Kemudian ada gejala, banyak nanti gejala hipoplastis ya, yang disebut dengan underdevelopment. Jadi dia tidak normal, di bawah normal. Jadi kalau penyakit itu nekrosis, tanamannya normal, tapi kemudian dia dirusak selnya. Kalau gejala hipoplastis itu proses fisiologinya itu tidak normal, sehingga dia berada di bawah normal. Reaksinya, bentuk-bentuk gejalanya di bawah. Jadi daunnya nanti tanamannya kerdil, tanamannya pendek, daunnya curly atau keriting gitu. Harusnya daunnya kan normal lebar, tapi daunnya keriting, stunting, pendek, ya, stres seperti itu kan, itu hipoplastis. Nah, sedangkan gejala hiperplastis ya itu pertumbuhannya melebihi normal dari biasanya, atau disebut dengan overdevelopment. Jadi giant, jadi besar ya, jadi daunnya lebih besar, lempolnya lebih besar, terjadi multiplikasi, terjadi gada atau bodoh, terjadi pudis, terjadi bengkak, dan seterusnya. Jadi tanamannya kok bengkak-bengkak ya, kok tanamannya daunnya lebar, tapi lebarnya kok aneh ya gitu. Jadi itu adalah gejala hiperplastis, gejala lebih lewat dari normal. Dua-duanya abnormal ya. Yang satu dia di bawah normal, yang satu di atas normal, tapi juga bukan abnormal. Kalau abnormal itu kampe ya. Jadi Maaf, Syifa Nuraziza keluar sendiri Pak. Tadi Bapak tanya gitu. ya Pak. Iya, maaf ya Pak. Iya. Lempar ya. Iya. Ya, nggak apa-apa Pak, biar sehat ya sih Pak ya. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat juga Bapak. Ya, amin. Soalnya namanya itu sudah doa, namanya Syifa, itu sehat. Baik, kita lanjutkan. Atau ada yang mau tanya sampai sini? Silakan. Ini kulitnya ya, jenis gejalanya. Nanti di dalam itu gejalanya banyak. Ada yang seperti gejalanya layu, ada yang kanker, ada yang keriting, macam-macam nanti. Jadi ada bagus, nanti kita bicara tentang gejala pada penyakit. Oke. Ini arti penting penyakit pada tubuhan ya bagi masyarakat. Jadi kenapa sih penyakit itu perlu dikendalikan? Karena memang tanaman yang terserang penyakit itu benar-benar bisa habis, bisa fuso namanya, tidak bisa diambil hasilnya ya, kalau tidak dikendalikan ya. Jadi memberikan
memberikan pengaruh yang besar. Jadi pada sejarah dunia itu banyak ada suatu negara kelaparan, rakyatnya lapar karena tanaman kentangnya diserang oleh Phytophthora infestan, ya. Jadi pertanaman kentangnya mati semuanya, ya. Kenapa? Karena memang kentang itu kan makanan pokoknya diserang, habis kelaparan, dan itu menimbulkan bencana. Gitu. Jadi penyakit pada tanaman itu juga bisa losing, ya, yieldnya hilang, jadi nggak ada hasil gitu. Nah, makanya sebenarnya manusia berkompetisi dengan OPT untuk mendapatkan hasil. Tapi sekali lagi konsepnya, makanya kalau kita bicara pest, pengganggu atau hama, orang ekologi murni itu tidak mau mengatakan itu, wah itu hama, itu enggak, dia makhluk hidup mau makan gitu. Sehingga ya kira-kira makanan saya berkurang nih, rantai makanan gitu. Karena kalau rantai makanan yang berkurang karena masuklah hama, maka orang menjadi kurang pendapatannya, kurang hasilnya gitu. Jadi kan dia masuk dari sistem rantai makanan kita itu, di jaring-jaring makanan, rantai makanan dia masuk ke hama itu. Kenapa Amelia? Mohon papa kepencet. Ya, itu ya. Jadi dia masuk ke sistem rantai makanan kita gitu. Sehingga masuk ke sistem rantai makanan sehingga terganggu rantai makanannya, pasokannya terganggu. Dan kita tahu bahwa kalau mikroba yang di dalam rantai makanan kan sebagai degradasi, ya, sebagai pengurai. Tapi kalau dia masuk memparasiti tanaman, ya, di dalam tanaman budidaya kita, maka kita akan terganggu rantai makanan kita, maka masuk di situ. Ya. Baik, nah ini sejarahnya, ya, jadi memang sangat mengganggu. Ya. Ini ada kerugian yang disebabkan oleh penyakit. Tentu yang pertama adalah dapat mengurangi kualitas hasil, kuantitas dan kualitas. Kuantitas, panenannya sedikit, yang kita panen sedikit, ya. Jadi tanaman tidak mampu berproduksi optimal karena tanaman sibuk mengatasi dirinya untuk survivor, untuk menghindar, untuk escape dari serangan penyakit. Sehingga kalau dia menang, dia pun akan berproduksi, cuma tidak optimal. Kalaupun dia kalah, dia akan tidak berproduksi. Jadi kuantitasnya menurunkan hasil. Ya. Hasil panenan kita kurang tahun ini karena tanaman terserang penyakit blast pada padi dan seterusnya. Jadi nextnya leher daun bendera padi itu patah. Jadi tanaman-tanaman padi yang mau merunduk, mau siap atau mau mengisi, dia patah, terserang penyakit blast, dan itu patah. Kemudian kualitas, misalnya, ya tentu produksinya tetap, jumlahnya tetap, banyaknya tetap, kualitas, tapi tanamannya kualitasnya jelek, ya. Kualitasnya jelek. Mungkin saudara pernah lihat ubi kentang, ya, ubi kentang. Waktu saudara membelah kentang, memotong kentang, pas dibelah dalamnya ada ring warnanya coklat, ya. Warna coklat. Kalau saudara bikin keripik, waktu saudara goreng, nanti keripiknya itu lebih hitam duluan, lebih gosong duluan, yang ring coklat itu terserang penyakit. Kualitas jelek. Atau kentangnya sebelum dikupas itu ada geruduk-gerudukan, ada kudisnya, skabiesnya, kurang menarik kualitas. Tapi kalau dibeli kemudian dikupas, nggak mengapa, dalamnya nggak apa-apa. Tapi karena tampilannya jelek gitu, ini menurunkan kualitas, menurunkan harga, atau merusak warna dan seterusnya, ya. Atau ada yang busuk-busuk sedikit gitu, kan. Pokoknya menurunkan kualitas hasil. Kemudian di dalam pengendalian tanaman yang terserang penyakit butuh biaya. Kita kasih biaya untuk itu, maka kos produksi menjadi nambah.
Kalau cost produksi, biaya produksinya tinggi, sementara penerimaannya tetap, ya, maka keuntungan pendapatan menjadi rendah. Ya. Pendapatan itu rumusnya, ya, kalau orang agribisnis, jadi pendapatan atau keuntungan itu adalah penerimaan dikurangi biaya produksi. Penerimaan itu adalah berapa banyak produksinya, berapa rupiah per kilo, misalnya gitu. Itu namanya penerimaan. Ya. Produksinya 1 ton, ya, banyak nih. Enggak ada, jangan 1 ton. Produksinya 100 kilo, ya, 100 kilo. 1 kilonya 10.000. Nah, kita jual kan baru dapat 1 juta itu. Namanya penerimaan, itu 1 juta. Ya, kita kurangi biaya produksinya. Tadi biaya produksinya 600.000. Tapi karena ada penyakit, kita keluarkan lagi biaya itu 300.000. Jadi kan 800.000 jadi biayanya, maka pendapatan kita berkurang. Yang tadinya pendapatan kita 500, ya, ini pendapatannya jadi 200 gitu di dalam hitung-hitungannya. Jadi penerimaan dikurangi dengan biaya produksi, itulah keuntungan. Ya. Kemudian kerusakan hasil tanaman selama setelah panen, nah itu juga menimbulkan kerugian. Misalnya kita setelah panen kedelai atau panen padi atau panen sayuran, tanaman kita diserang cendawan. Ya. Misalnya wortel, panen wortel nih, ya, panen lupa nyuci, dibersihkan, kemudian ditumpuk dan terlalu lama ditumpuk, dan ternyata di situ ada berapa batang, berapa ubi yang terserang Erwinia carotophora, bakteri yang menyerang wortel, Erwinia carotophora, maka dia akan menyebar penyakit itu. Maka wortelnya pada busuk dan bau, ciri khasnya bau. Atau ada bunga kol bunga, ya, kol bunga atau kol kobis. Kobis itu kalau terserang bakteri luar biasa bau. Jadi kalau saudara lewat pasar tradisional, itu bau, itu sebenarnya bau lebih banyak, dominasi bau dari sayur-sayuran yang terserang penyakit, ya, bakteri itu, sehingga menimbulkan bau. Relatif kalau tanaman terserang penyakit dari cendawan itu relatif tidak bau. Ya, contoh misalnya, kalau saudara dapatkan roti yang terserang penyakit cendawan, rotinya buluk, ya istilahnya, banyak jamuran gitu kan kering sifatnya. Kalau sering sifatnya kan tidak berbau, ya, tidak bau. Tapi kalau yang terserang bakteri itu bau. Oke, kemudian penyakit tumbuhan dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada hewan dan manusia. Ya, jadi misalnya tanaman kacang tanah yang terserang aflatoksin, ya. Aflatoksin itu berbahaya, ya, pada kita makan, kita kena juga tuh, ya, racunnya toksin, ya, aflatoksin. Kalau saudara pernah makan kacang tanah, ya, tanah goreng, ya, atau kacang tanah yang sudah matang, saudara makan kemudian pahit sekali di mulut, itu langsung dilepehin. Untungnya pahit, ya, itu udah kena aflatoksin, jadi harus dilepeh, ya, karena pahit jadi otomatis kita lepeh karena itu terserang penyakit. Jadi gangguan kesehatan bisa disebabkan oleh tanaman-tanaman yang terserang penyakit. Jadi jangan juga dipilih, masih mending tanaman yang terserang hama, ya, sawi, kangkung yang bolong-bolong gitu kan, ya. Itu silakan aja gitu. Terserang hama nggak apa-apa. Tapi kalau yang terserang penyakit, sampai nanti yang nggak nyaman juga, ya. Coba bayangkan kalau mau mengkonsumsi tanaman-tanaman sayuran-sayuran yang sudah busuk, makanya jajannya juga harus diperhatikan, ya. Jadi jangan kalau beli beli sayur segala macam itu harus dilihat kesegaran. Jadi ini, ya, poinnya, tanaman-tanaman yang terserang penyakit tentu menimbulkan dari sisi ekonomi, ya, menimbulkan kerugian. Dari sisi kesehatan